inilah saya dengan apa adanya gitu, jadi ya menarik untuk dibahas gitu. Nah, komennya kurang lebih kayak gini teman-teman. Lucu banget. Dan tentu kalian bertanya kenapa gue ngejawabnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya menarik kan, gue dibilang diam di isu UKT, diam di isu lain gitu. Cuman ketika isu itu mengganggu periuk, mengganggu pendapatan musik, baru speak up. Terus gue kaget gitu. Ya kaget, apalagi dia bawa UKT gitu. Bapak sebelum orang-orang ribut masalah UKT ini, dari 2 tahun yang lalu saya udah ngomong panjang lebar soal UKT ini, dan seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, bukan cuma ngomong, gue melakukan sesuatu soal UKT ini, dan sampai sekarang itu juga gak berhenti. Dan mungkin subscriber atau viewer gue tahu itu ya, seberapa besar concern gue sama pendidikan, dan itu juga salah satu alasan paling fundamental kenapa Malaka Project itu ada gitu. Gue gak marah sama dia komen kayak gitu, dan bahkan gue jawab dengan santai, iya memang saya diam di isu lain, tapi kalau isu yang menyangkut pendapatan saya bersuara gitu. Kenapa gue komen kayak gitu, kenapa gue gak bantah ya, buat apa? Di sini kan bisa teman-teman lihat, ketika gue udah bicara segitu banyaknya, segitu seringnya, segitu vokalnya, akan ada tetap orang-orang yang tidak pernah melihat apa yang kita lakukan, tidak pernah merasakan apa yang kita lakukan itu penting, dan tidak pernah menganggap apa yang kita lakukan itu ada. Dan ketika mereka punya asumsi seperti itu, manusia-manusia ini itu sulit sekali mengendalikan hasratnya untuk merendahkan, menghina, atau menggurui orang lain, tanpa mereka cross-check dulu apa yang terjadi. Apapun sosial medianya, orang bilang di Twitter, orang pinter-pinter, enggak juga, sama aja tabiatnya di TikTok, YouTube, Instagramnya sama aja, dan bahkan gue sendiri mungkin juga melakukan hal kayak gitu loh. Jadi ketika gue bersuara vokal soal RUU penyiaran, dia langsung ambil kesimpulan gue diam di isu lain. Dan bahkan untuk gue sendiri yang sempat ada yang bilang, lu kok berani banget bahas sesuatu yang sangat-sangat berbahaya gitu, naruh kepala lu, hal kayak gini bisa terjadi. Tahu kesimpulannya apa? Kesimpulannya simpel, lu gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Yes. Sudah melakukan segalanya untuk orang lain, tetap aja ada orang melihat lu sebagai seorang yang jahat, seorang yang egois, seorang monster, seorang yang benar-benar tidak punya sisi positif ataupun kebaikan dalam dirinya. Siapapun, Nabi Muhammad udah sebaik itu juga tetap ada yang benci, Yesus sudah sebaik itu juga tetap ada yang benci, Siddhartha Gautama udah kayak gitu juga tetap ada yang benci. Jadi ya itulah realita yang kita hadapi, itulah society yang kita hadapi dalam sehari-hari. Ya, gue nggak tahu cara sukses, gue nggak tahu cara berhasil, tapi gue tahu pasti cara gagal. Cara gagal adalah ketika lu berusaha menyenangkan semua orang. Nah, inilah yang bisa jadi pelajaran kita semua. Jadi jangan pernah lu melakukan sesuatu drive-nya baik, lu pengen terlihat baik, positif, keren, atau membuat semua orang terkesima. Karena kenapa demikian? Karena ketika lu punya drive seperti itu dan lu mendapatkan komen seperti ini, ya apapun yang udah lu perjuangkan, apapun yang udah lu lakukan, apapun yang udah lu perbuat, jadi sia-sia bos. Lu akan merasakan sakit yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi ya tetap aja stick to your goal gitu loh ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika lu taruh goalsnya di orang lain, ya alat kontrol lu jadi rendah dong gitu. Misalnya lu pengen punya citra yang baik dan mengayomi, tapi hal itu diukur outputnya dari penilaian orang lain ke lu. Bayangin seberapa capek hidup lu. Ya enggak? Makanya yang di sini waktu itu gue taruh di Twitter kan, terus ada yang nanya kok lu bisa sih gitu nanggepin, punya energi terus nanggepin kayak gitu dengan cara yang santai. Ya kenapa tidak gitu? Emang kalau gue tanggepin dengan serius, gue kecam, gue balik maki-maki, bantah bisa-bisan, tiba-tiba dia akan menilai gue sebagai seseorang yang baik? Ya enggak juga. Makanya head comment itu gak pernah sama sekali mempengaruhi gue. Kalau bisa mempengaruhi gue, mungkin gue gak sejauh ini melangkahnya pak, ibu-ibu sekalian. Dan ini jadi penting banget buat teman-teman yang baru mulai konten gitu, baru mulai berusaha untuk nge-build sosial medianya. Hal-hal seperti ini akan selalu ada dalam kehidupan kita, apalagi internet. Ya, inilah internet. Kalau nggak siap ya jangan internet ya. Kayak akun legend kan, hati-hati di internet ya, inilah bentuknya. Jadi nggak usah yang anggap pusing atau diambil hati itu karena capek dan nggak akan pernah selesai. Nah, yang menariknya adalah apakah kita akan bersikap kayak gitu setiap saat, setiap omongan negatif atau lain sebagainya? Kalau bisa ya good, tapi kalau gue sendiri tetap aja ada batasan, ada limitasi gitu. Tetap aja ada komen atau respon yang bakal gue respon dengan serius, keras atau bahkan lebih keras atau bahkan lebih kejam. Ya, gue sama sekali dari nge-build sosial media di awal sampai sekarang, gue nggak mau menunjukkan persona yang I'm perfect, I'm good gitu. Gue sempurna, gue baik, gue nggak punya kekurangan, wise dan lain sebagainya. Ya, gue masih manusia yang punya banyak sekali dosa, kekurangan, kelemahan, dan dia bukan seseorang yang bisa benar-benar menjadi panutan atau inspirasi orang lain, dan gue gak pernah mau gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah lihat gue lebih tinggi dari kalian, ya lihatlah sama gitu, lihatlah sebagai kawan bukan sebagai teladan. Nah, batasan apa yang gue berikan ya, misalnya komentarnya itu udah bisa berdampak buat orang lain, isinya fitnah, sesuatu yang tidak gue lakukan tapi dia bilang gue lakukan, itu biasanya gue respon gitu loh, dan memberikan collateral damage untuk yang lebih luas, karena itu menakutkan kan kalau kita biarin hal-hal kayak gitu. Tapi juga gak perlu getting emosional gitu, tinggal jelasin and done. Nah, itu mungkin cara bagi internet yang oke ya sejauh ini yang gue tahu. Selebihnya ya gue cuma lagi pengen ngobrol aja ke teman-teman gitu, karena menarik ini diobrolin. Dan kayaknya kita bentar lagi 1 juta subscriber. Awalnya 800 ribu gue udah semangat ya, wah udah mau 1 juta, ini pas 850-an mau 900, ya ngapain buru-buru ya, santai aja lah. 1 juta itu udah kayak threshold yang beda gitu. Jadi mau subscribe monggo, nggak mau subscribe monggo silahkan. Udah, jadi ya kesimpulannya simpel sih, jangan pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang.